kurang 7 kan ya. Berarti 6 tambah 7, 13. Nah, nanti akhirnya apa sih namanya? Saat bulan Ramadan nanti kita tidak terlalu santai. Bahkan setelah hari raya juga tidak terlalu santai gitu. Nah, kalau memang hari ini kelompok 5 tidak siap, tidak apa-apa. Berarti mungkin minggu depan 2 kelompok, begitu ya. Minggu depan 2 kelompok, sehingga nanti di pertemuan terakhir itu kita bisa agak santai. Takutnya ada tanggal merah atau cuti bersama. Pak, kalau 2 kelompok, bagaimana untuk soal hotsnya? Begini saja, soal hotsnya saya beri waktu sampai besok harinya mengumpulkan. Dia ada waktu cukup banyak ya. Saya tidak ingin di bulan Ramadan nanti Anda terbebani tugas terlalu banyak ya. Jadi di bulan Ramadan saya tidak ingin Anda itu terbebani tugas terlalu banyak. Sebisa mungkin di bulan Ramadan nanti ya ini tetap ibadah, tetap ini sama-sama kuliah ibadah, saya mengajar, Pak niatkan ibadah, Anda belajar juga menyiapkan ibadah, tapi dalam KBM kegiatan belajar mengajar nantinya kan ono tugas grundel hilang pahalane. Engko ono Zoom pulsaku entek hilang meneh pahalane. Jadi begitu. Jadi saya tidak ingin yang seperti itu. Jadi nanti di puasa itu di Ramadan nanti pengumpulan soal coachnya nanti saya tambah 1 hari. Jadi keesokan harinya, pokoknya 24 jam. Jadi tidak terlalu membebani Anda. Karena saya meyakini begini loh, membaca Al-Quran itu yang Islam ini ya, mohon maaf ya yang tidak Islam ya, kenapa Ramadan untuk tanggal 13 apa sih namanya, membaca Al-Quran itu pahala besar sekali karena dihitung per huruf dikalikan 10 ya, katanya ustadz saya dulu. Tetapi saya gini menganalogikan, selama itu ikhlas. Kalau kita belajar matematika selama ikhlas, atau kita belajar apapun, bahasa atau apa, jangan-jangan juga dihitung per huruf, jangan-jangan dihitung per angka, dikalikan sekian nanti, ya itu kan lumayan gitu. Jadi mulai menyesuaikan diri mulai sekarang. Saya tak niatkan untuk berbagi ilmu, untuk menuntut ilmu bersama-sama dengan mahasiswa. Kemudian nanti tugas-tugasnya seperti apa, karena tugas-tugas itu adalah sebagai asesmen atau tagihan kami. Udah usah tugas Pak, langsung dinilai saja. Tidak bisa, karena saat akreditasi nanti ditanya, ada proses. Mana perencanaannya Pak Ervan, mana ini ada perangkat pembelajaran yang namanya kontrak perkuliahan dan seterusnya. Mana proses bahwa anak-anak ini sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kan tidak mungkin di hasil rekaman terus kan, tidak mungkin karena terlalu besar. Prosesnya ada di MMP, yaitu pengumpulan tugas, ada PPT, ada makalah, itu bukti. Setelah itu, mana buktinya bahwa tugas itu dikumpulkan? Ini di MMP, di assignment. Mana buktinya bahwa tugas ini ada hasilnya, ada penskorannya, nanti hasil coretan-coretan saya itu nanti dikumpulkan. Saya juga mencoret di sini juga, tapi disimpan, nanti tidak dikembalikan lagi ke Anda kan. Kalau dulu memang dicoret-coret, tapi memang tidak dikembalikan. Kalau dikembalikan, biasanya tidak kembali ke dosen lagi, karena untuk dibuat dijadikan bukti kegiatan belajar mengajar. Mana hasil akhir? Kalau AKP kan ya tidak bagus, karena memang semua penilaian itu tidak mungkin gitu. Asesor pasti tanyanya begitu. Oke, sehingga harapan kami di sini ya nanti pas bulan Ramadan kita tidak terlalu berat. Ya, ikut Zoom mungkin 10-30 menit selesai. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Bapak. Jadi minggu depan bisa 2 ya. Kalau misalkan Pak saya 3, ya sudah, berarti hotnya nanti 3 hari. Hari pertama untuk kelompok 5, hari kedua kelompok 6, hari kelompok 7. Jadi ada 1 hari 1 kelompok mengumpulkan soal hotnya.
Jadi begitu. Silakan dirembuk sendiri, dicepat-cepatkan biar bebannya tidak terlalu banyak. Sehingga nanti mungkin setelah hari raya atau pada pertemuan ke-10 itu kita sudah off, cuma diskusi saja. Jadi Anda bisa mempersiapkan yang lain. Baiklah, persamaan dan fungsi kuadrat oleh kelompok 4, Mbak Karina, Mbak Luri, sama Mbak Karen. Silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat. Melalui definisi, persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c adalah elemen bilangan real serta a tidak sama dengan 0. Kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan persamaan akar-akar persamaan kuadrat ini terdapat 3 metode yang dapat digunakan sebagai langkah menyelesaikannya. Yang pertama ada metode pemfaktoran. Pemfaktoran merupakan metode penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan antara nilai x dengan koefisien variabelnya, di mana nantinya ketika dikalikan bersama akan menghasilkan persamaan awal. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Yang pertama, apabila disajikan sebuah persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Terus? Tambah c. Kemudian kita tentukan dulu nilai a dan c-nya dengan syarat apabila dikalikan maka menjadi nilai AC. A dikali dengan C itu menjadi nilai AC. Kemudian apabila A dikali A ditambah B itu menjadi nilai B. Kemudian apabila kita sudah menemukan kedua bilangan yang memenuhi kedua syarat ini tadi, maka kita bisa misalkan yang A ini dengan nilai X1 dan yang C ini dengan nilai X2. Maka X1 dikali X2 itu sama dengan AC dan X1 ditambah X2 itu sama dengan B. Nah, dalam metode pemfaktoran ini itu ada nilai untuk A sama dengan 1. Apabila nilai A sama dengan 1, itu bentuk persamaan tersebut dapat difaktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Di mana terdapat persamaan X1 dan X2 yang mencukupi syarat X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 dikali X2 sama dengan AC. Nah, kemudian untuk nilai A tidak sama dengan 1, itu dapat difaktorkan menjadi AX ditambah 1 dikali AX ditambah 2 dibagi dengan A, sama dengan 0 yang ini. Nah, dapat dari mana rumus yang ini? Itu berasal dari rumus yang awal ini tadi. Kan sebenarnya di sini juga terdapat nilai A. Nilai A di sini, dan di sini dibagi dengan A. Nah, karena tadi di sini nilai A-nya itu 1, maka bisa kita langsung tuliskan X ditambah 1 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian
Metode yang kedua adalah melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengganti persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna adalah yang pertama, X kuadrat harus memiliki koefisien yang bernilai 1. Apabila koefisien pada X kuadrat tidak bernilai 1, maka bagi bilangan tersebut dengan dirinya sendiri, sehingga dapat menghasilkan koefisien yang bernilai 1. Langkah yang kedua, jumlahkan kedua ruas menggunakan kuadrat yang berasal dari setengah dikalikan koefisien X. Kemudian langkah yang ketiga, sederhanakan ruas kanan. Kemudian ubahlah ruas kiri menjadi bentuk persamaan kuadrat. Berikut contohnya. Next. Nah, di sini ada contoh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Disajikan persamaan kuadrat Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 21. Nah, itu kan sama-sama kedua sama-sama ditambah dengan 21. Menjadi Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 21. Nah, langkah yang pertama untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna adalah koefisien pada X, Y kuadrat harus memiliki nilai 1. Nah, di sini koefisien pada Y kuadratnya sudah bernilai 1. Kemudian, tahapan yang kedua, jumlahkan kedua ruas menggunakan kuadrat yang berasal dari setengah dikalikan koefisien Y. Koefisien Y-nya kan di sini 4. Nah, setengah dikalikan 4, kemudian kita kuadratkan pada kedua ruas. Maka menjadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah setengah dikali 4 kuadrat sama dengan 21 ditambah setengah dikali 4 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 21 ditambah 4. Kemudian faktorkan yang luas sebelah kiri. Jadi Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Kemudian Y ditambah 2 sama dengan akar 25, di mana akar 25 itu bernilai plus minus 5. Yang pertama, Y ditambah 2 sama dengan 5 atau Y ditambah 2 sama dengan negatif 5. Maka Y sama dengan 5 dikurangi negatif 2 atau Y sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Menjadi Y sama dengan 3 atau Y sama dengan negatif 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 21 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 3 atau Y sama dengan negatif 7. Kemudian metode yang selanjutnya adalah menggunakan rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan rumus X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Dari mana asal rumus ini? Asal rumus ini berasal dari ini. Yang pertama, disediakan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per A menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Kemudian kita bisa gunakan metode melengkapi bentuk kuadrat sempurna, di mana kedua ruas kita jumlahkan dengan kuadrat yang berasal dari setengah dikalikan koefisien X, yaitu B dibagi 2, B per A dibagi dengan 2. Maka menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A dikali 2 sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Menjadi X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat 4A.
Kemudian kita selesaikan yang ruas kanan. Menjadi X plus B per 2A kuadrat dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A kuadrat. Menjadi X ditambah per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A kuadrat. Sama dengan negatif B per A plus minus akar B kuadrat min 4AC. Jadi X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari sini asal rumusnya. Next. Yang selanjutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu merupakan sebuah garis yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi sumbu simetri itu ini. Nah, untuk mencari rumus dari sumbu simetri ini dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita dapat menggunakan rumus dari jumlah X1 plus X2. Rumus dari X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, rumus dari X1 plus X2 sama dengan negatif B per A ini didapatkan dari rumus ABC sebelumnya. Jadi seperti ini. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari D. Di penjelasan sebelumnya, akar B kuadrat min 4AC, di sini saya tuliskan dengan simbol D, karena D ini menyatakan diskriminan per 2A. Nah, kita anggap plus ini miliknya X1 dan negatif ini miliknya X2. Ketika kita X1 ditambah dengan X2, maka negatif B plus akar D per 2A ditambah negatif B negatif D per 2A. Nah, ketika kita mengoperasikannya, maka X1 ditambah dengan X2 negatif B min B itu menghasilkan min 2B per ini kan plus akar D dikurangi akar D kan hasilnya 0. Kemudian jadi di sini tidak perlu dituliskan hingga per 2A. Hingga kita menyederhanakannya menjadi min B per A. Nah, ketika kita sudah mendapat rumus tadi, maka di sini kita bisa langsung menuliskannya dengan X plus X1 plus X2 per 2. Nah, 2 ini itu karena sumbu simetri ini membagi dua bagian kurva ini sama besar. Kita substitusikan nilai X1 plus X2 tadi menjadi negatif B per A per 2. Sehingga hasilnya negatif B per 2A. Sedangkan untuk yang kedua, sebelumnya apa suara saya putus-putus? Enggak, Mbak. Jelas. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan turunan. Nah, pada saat sumbu simetri itu kan fungsi dalam keadaan maksimum ataupun minimum, sehingga turunan pertamanya itu sama dengan 0. Bentuk umum fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. Turunan dari AX kuadrat itu adalah 2XA. Turunan dari BX ditambah dengan B sama dengan 0. Karena turunan dari C itu tidak ada. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri kita kurangi dengan B. Sehingga menghasilkan 2AX sama dengan negatif B. Kemudian kita jadikan X sama dengan menghasilkan negatif B per 2A. Selanjutnya,
Nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum pada fungsi kuadrat. Nah, cara untuk mendapatkan nilai ekstrim ini, kita kan sudah mendapatkan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendapatkan nilai x dari sumbu simetri ini, sehingga kita dapat mensubstitusikannya ke dalam persamaan fungsi kuadrat, hingga menghasilkan y sama dengan a dikalikan negatif b per 2a dikuadratkan ditambah b dikalikan negatif b per 2a plus c. Kita operasikan menghasilkan ab kuadrat per 4a kuadrat min b kuadrat per 2a plus c. Kemudian kita samakan penyebutnya hingga menghasilkan b kuadrat per 4a min 2b kuadrat per 4a ditambah 4ac per 4a. Kita operasikan menghasilkan min b kuadrat plus 4ac per 4a. Kemudian kita mengalikan semuanya ini dengan negatif 1, sehingga menghasilkan y sama dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. Bisa di next. Sebentar. Pada bentuk biasa, b kuadrat min 4ac kan disebut dengan diskriminan. Sering disebut dengan huruf D. Karena itu, persamaan Y dapat dituliskan seperti berikut. Y sama dengan D per min 4A. Kemudian, titik puncak atau titik balik. Koordinat titik puncak atau lebih dikenal dengan titik balik ini memiliki dua macam koordinat. Yaitu, yang pertama, koordinat titik balik atau puncak akan memiliki nilai maksimum jika A kurang dari 0. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, koordinat titik balik atau puncak akan memiliki nilai minimum jika A lebih dari 0. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, koordinat itu kan X, Y. Nah, X-nya ini itu menggunakan rumus dari sumbu simetri. Sedangkan yang Y ini menggunakan rumus dari nilai ekstrim yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga koordinat titik balik atau puncak dapat dituliskan seperti berikut. Negatif B per 2A, D per min 4A. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu sifat definite. Definite ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu definite yang artinya itu pasti. Jadi, definite itu merupakan fungsi yang akan selalu bernilai positif ataupun negatif. Definite ini dibagi menjadi dua, yaitu definite positif dan definite negatif. Nah, ketika kita membicarakan tentang definite, itu berhubungan dengan koordinat kartesius. Seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ketika X di sumbu X ini, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk definite positif, Y-nya itu bernilai lebih dari 0. Sedangkan untuk definite negatif, Y-nya itu bernilai kurang dari 0. Nah, definite positif ini itu memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama, A lebih dari 0. Yang kedua, D kurang dari 0. Karena D kurang dari 0 ini memiliki akar-akar yang imajiner. Sedangkan untuk definite negatif, syaratnya A kurang dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0. Ketika D kurang dari 0 itu, maka nanti grafiknya itu akan seperti ini. Tidak menyentuh sumbu X. Karena ketika definite positif, Y-nya itu lebih dari 0, dan definite negatif itu Y-nya kurang dari 0. Bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu menyusun fungsi kuadrat. Nah, persamaannya seperti ini ya. Untuk umumnya, kemudian
yang A, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A X1,0 dan B X2,0 serta melalui sebuah titik, maka persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan X sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Dengan nilai A ini nanti ketemu jika disubstitusikan. Jadi contohnya itu seperti ini. Jika ada nilai A-nya, X1,0-nya itu 3,0, kemudian 2,0, kemudian yang B-nya min 3,0 dan melalui sebuah titik di 0,12. Nah, yang kedua yaitu yang B, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di satu titik di A X1,0 dan melalui sebuah titik. Nah, persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X kurangi X1 kuadrat dengan nilai A ditentukan kemudian. Jadi contohnya, jika ada suatu grafik ini contohnya menyinggung di sumbu X di 1,0, kemudian dia melalui sebuah titik di sini 0,1. Kemudian yang C, jika grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik PXP, YP dan melalui sebuah titik. Persamaan fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Dengan nilai A ditentukan kemudian. Contohnya, ini ada grafik yang dengan titik balik yaitu di 1,1, kemudian melalui sebuah titik di 0,2. Kemudian yang D, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik, yaitu di titik A, X1,Y1, B, X2,Y2, dan C, X3,Y3, persamaan fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Ini sama seperti bentuk umumnya tadi. Dengan nilai A, B, C ditentukan kemudian. Nah, contohnya jika ada grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,7, kemudian 2,-9, dan 2,15. Sudah, Bapak. Jelas suaranya. Oke, saya sebentar, jangan ini dulu. Sebentar, mau saudara diskusi, Ra. Yuk, diskusi dulu. Oke, Bapak. Ada pertanyaan apa tidak? Teman-temannya, ayo Re, ojo melempem Re, tanya apa gitu. Definite tadi apa artinya? Spasi. Pasti piye? Pasti ke kiri, pasti ke kanan, atau pasti positif, pasti negatif? Negatif. Iya, tak masuk pasti Re. Pasti positif, pasti negatif. Iya, itu kan Bapak. untuk yang terbang ya. Terbang. Apa sih namanya? Tidak menyentuh, tidak menyinggung dan tidak memotong. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lainnya. Ini sering kesulitan loh anak-anak SMA. Definite apa Pak? Definite Pak? Mesti gambar 3 kurva yang cekung ke atas sama cekung ke bawah. Cekung ke atasnya itu cari yang D sama dengan D lebih kecil atau D lebih besar. Begitu juga yang definite negatif. Anda jangan bilang grafik ya kalau ini ya, Anda bilang kurva ya.
Kalau mau ngomong grafik nanti saat ngajar, ini grafik lengkung. Kalau kurva nggak usah ngomong kurva lengkung, karena kurva itu ya sudah begini kurva. Oke, ada lagi, silakan. Terus dalam menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian itu jangan langsung tiba-tiba diberikan rumus ABC. Memang rumus ABC itu rumus yang pasti akan mendapatkan. Nah, tetapi anak-anak kalau tidak paham nanti terhadap rumus ABC, kadang tuker-tuker kan, maka anak-anak tidak punya alternatif penyelesaian masalah. Nanti kalau pas jadi guru atau ngajar, kapan-kapan bisa B-nya dihilangkan, kapan-kapan bisa C-nya dihilangkan, sehingga tetap dikatakan persamaan kuadrat. Tapi persamaan kuadrat yang tidak tidak lengkap. Tadi sudah dicoba tidak cara menggambar sketsa gambarnya? Belum. Masuk ke sana apa tidak, Mbak? Ya, hanya mensketsa ya. Jadi tidak menggambar seperti yang turunan pertama dia cekung kemana, turunan kedua dia cekung kemana, kemudian fungsi naik turun, tidak, itu ada di turunan. Nah, tetapi kalau di sini apa sih fungsinya? Fungsinya apa sih bedanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dan fx sama dengan ax kuadrat plus plus bx plus c? Itu punyanya fungsi dan persamaan. Apa bedanya? Kalau yang sama dengan 0 menyatakan apa? Ojo menyatakan persamaan ya. Menyatakan bentuknya seperti apa. Kalau yang ada fungsinya di depan itu menyatakan apa? Kalau ada yang sama dengan nolnya itu dia mencari himpunan penyelesaiannya, Bapak. Kalau ya, silakan, Mbak. Fungsinya saja itu belum tahu. Oke, silakan tambahkan yang dari Mbak Leni. Kalau fungsi itu untuk bisa mencari sketsa gambarnya, terus bisa diturunkan seperti itu. Tapi tidak untuk dicari himpunan penyelesaian. Oke. Maksudnya tadi belum, maksudnya saya itu belum, kita belum masuk ke turunan. Masih ada di bab 1, maaf, ada di kelas 1 kalau yang ini. Sekarang gini, apa bedanya fungsi dan persamaan kuadrat? Ayo sambil browsing cari. Tahu. Kalau fungsi itu gimana ya? Apa contoh aja, tidak usah formal. Apa? Fungsi yaitu Pak, fx sama dengan x. Tapi kalau persamaan itu x ditambah 1 sama dengan 0 gitu Pak. Itu persamaan. Lah ya itu pertanyaannya. Iya, itu kalau fx-nya itu bisa menghasilkan banyak gitu Pak. Maksudnya nilai fx-nya itu. Tapi kalau di persamaan sudah itu saja gitu Pak. Tadi sudah betul Mbak Leni. Kalau persamaan itu untuk mencari akar-akar. Kan akar-akar suatu persamaan kan? Iya. Akar-akar nyata, akar-akar real atau nyata, kemudian imajiner, akar-akar kembar, kemudian akar-akar berbalikan, nanti berkembangnya seperti itu nanti. Sedangkan kalau fungsi itu kan babnya berbeda antara persamaan sama fungsi. Kalau fungsi kuadrat itu banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perubahan variabel.
yang nilainya naik turun dengan pola simetris. Terus? Itu tahu. Oh, iya, terus kalau persamaan dan pertidaksamaan coba sebelum ke sana. Apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan itu misal kalau disubstitusi itu nilainya akan sama gitu. Kalau pertidaksamaan dia nilainya tidak sama. Kurang. Itu dalam bentuk rumus kan? Pengertian Iya. ini dalam pengertian yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau maksudnya kehidupan sehari bukan aplikasi ya. Dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan. Oh, kalau ini X, apa sih artinya gini aja dah. Apa sih artinya X min 1 sama dengan 0 dan X min 1 lebih dari 0? Kalau berarti nilai X-nya itu nilai X min 1-nya sama dengan 0. Pak. Kalau nilai yang memenuhi. Coba satu-satu saya gantian. Yo, silakan. Dari siapa? Coba, Pak. Oke, Mbak Leni, yuk. Kalau untuk X min 1 lebih dari 0, itu kan nantinya berarti nilai yang memenuhi X min 1 itu harus lebih dari 0 gitu. Kalau X min 1 sama dengan 0, kan nantinya itu X sama dengan 1. Berarti nilai yang memenuhi itu hanya 1 itu. Sedangkan kalau yang pertidaksamaan tadi, itu mulai dari lebih dari 1 sampai tak hingga. Gitu, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Sama pakai Leni. Kalau persamaan itu tepat 1 himpunan penyelesaiannya. Kalau pertidaksamaan masih ada daerah di sekitarnya. Iya. Yakin ya? Yakin. Iya. Bagaimana dengan harga mutlak X sama dengan titik-titik harga mutlak X kurang dari titik-titik? Apakah yang persamaan tadi menghasilkan 1 juga? Tidak, Pak. Terus berarti tidak tepat 1 dong. Ini cuma pancingan untuk menjawab fungsi dan persamaan. Bedanya fungsi dan persamaan. Persamaan itu menunjukkan hal yang setara. Kalau fungsi itu sesuatu yang kalau dimasukkan itu masih bisa beberapa kemungkinan gitu, Pak. Oke, sip. Oke, menuju ke sana deh ya. Nah, fungsi itu bergerak Mas sama Mbak, karena kalau persamaan udah tetap itu sudah hasilnya. Sedangkan kalau fungsi dia bergerak, nanti yang kita sebut sebagai fungsi diskrit sama fungsi kontinu. Semoga tidak bingung ya terkait dengan fungsi diskrit dan kontinu. Tidak, Pak. Apa bedanya, Mas? Kalau diskrit itu putus-putus, kalau kontinu tidak. Terus Berlangsung. Berlangsung. Dihubungkan antara titik-titiknya. Biasanya diskrit kalau kita itu titik, berupa titik, tidak bisa digabung karena hasilnya berapakah nilai F2 sama dengan 3, F2 sama dengan 4. Tapi kalau menggunakan yang kontinu tadi itu gabungan. Jadi dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Oke? Iya. Begitu. Kemudian akar imajiner itu apa akar imajiner? Itu Negatif. akar negatif, ya, Pak. Dan Ada hasilnya apa tidak? tidak ada. Kalau kita bicara di real, Pak. Oke, gitu. Kalau kompleks Ya, oke, sip. Ya, hal ini memang harus hati-hati. Kita harus lebih kaya daripada siswa kita nantinya. Kalau kita ngomong imajiner terus ada siswa yang ngeyel, nggak ada ini di SMA, nggak ada. Memang benar, sama-sama benar. Gurunya benar, di SMA tidak dijelaskan kompleks, tapi siswanya mungkin belajar lebih tinggi dari kita atau lebih banyak dari kita. Dia ngomong kompleks sudah siswanya.
Makanya kita harus saling mendengarkan, saling menghargai pendapat ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi imajiner itu akar negatif, nah Anda kan sudah belajar itu kan, belajar akar akar negatif yang kita sebut sebagai I kuadrat sama dengan negatif 1. Anda sudah belajar di kompleks. Nah kemudian ini loh ya Mas dan Mbak, pembahasan terkait fungsi dan persamaan kuadrat ini siswa ini masih bingung di lapangan, kadang tertuker, apalagi saat menghafal memotong itu pakai D yang apa, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, itu banyak yang kesulitan itu. Nah biasanya anak-anak kesulitan itu karena persamaan kuadratnya tidak bagus, atau dalam menentukan himpunan penyelesaian mereka itu masih kebingungan. Berarti materi apa yang dapat ini di SMP? Saat dikali sama dengan berapa? Saat ditambah sama berapa? Saat dikalikan antara A dan C, itu hasilnya apa? Dijumlahkan hasilnya adalah B. Itu mereka kesulitan masih. Itu tadi berlaku untuk A-nya jika tidak sama dengan 1. Kan begitu kan ya? Nah, silakan nanti menggunakan strategi tertentu, misalkan menggunakan alat peraga dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan. Kenapa? Kalau Anda menggunakan itu, Anda nanti akan membantu anak-anak menuju equilibrium. Berarti anak-anak di sana bisa mengasimilasi, tidak hanya mengakomodasi. Kalau akomodasi pasalah. Anak-anak dalam cenat-cenut di kepalanya itu menjadi disequilibrium. Nanti akhirnya Anda akan berperan di sana untuk membentuk anak-anak menjadi disequilibrium. Itu kan eman-eman anak-anak di sekolah itu atau di siswa kita nantinya. Oke, kok masuk ke SBMM sama belajar. Oke, saya kira ini tidak ada masalah tadi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Oke, Mbak, soal hotsnya dikirim di Telegram, rumahnya sudah saya buatkan di MMP sampai jam 12 siang. Sekarang jam 10. Sampai jam 12 siang ya. Silakan diupload. Kerjakan itu semua. Terima kasih untuk presentasinya, bagus, rapi, juga menarik warnanya dan sangat jelas. Tadi Pak Irfan masih berdiskusi itu biar ada diskusi di antara kita. Silakan ditutup Mbak kalau begitu. Alirek video ini nggak repeat. Maaf. Iya Pak. Baik. Terus tutup. Mbak Karin atau siapa? Mbak Leni, siapa tadi yang presentasi? Karen, Mbak. Karen Pak Karina? Karen? Dua-duanya ada, Pak. Yang presentasi. Iya, Pak, dua-duanya. Satu tempat ya, Mbak Karina atau Mbak Karen, silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di-share ya di Telegram ya. Oke, Bapak.